Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel kita Lintas Kota Dingin. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana tips dan triknya untuk begonia ataupun propagation begonia dengan stek batang, teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa jenis begonia kita yang bisa di stek batang. Ini ada polkadot, teman-teman. Di sini. Ini juga ada yang biasa, yang lokal. Ini juga ada yang baru. Dalam video ini bakalan kita bahas bagaimana karakteristik batang yang cocok untuk di stek batang, bagaimana ciri-ciri tanaman yang memang siap untuk di stek batang, dan bagaimana cara penempatan untuk media tanamnya pada stek batang. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas adalah batang yang bisa di stek batang itu yang bagaimana. Oke, yang pertama kita bisa lihat di begonia lokal ya teman-teman ya. Ini adalah begonia lokal, teman-teman bisa lihat pasti banyak di pasaran. Ciri-ciri batang yang bisa digunain adalah pertama, batangnya keras teman-teman. Nih, teman-teman bisa genggam di bagian bawahnya atau bagian batangnya itu dia keras teman-teman, tidak lembek. Untuk begonia lokal yang seperti ini jenisnya sama ya teman-teman, tapi motifnya yang berbeda. Untuk lokal seperti ini teman-teman bisa gunain teknik yang sering saya gunain itu perluas teman-teman, perluas tanaman. Contohnya seperti ini buku 1, buku 2 dipotong di antara pertengahan ini. Dia tinggal segini. Lalu di bagian bawah ini teman-teman jangan terlalu buat panjang antar ruas tanamannya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman jangan gunain seperti ini. Nih, seperti ini. Jangan seperti ini teman-teman. Dia jangan terlalu jauh jaraknya antar buku. Jadinya sebaiknya ukurannya seperti ini aja nih. Nah, segini. Oke teman-teman. Ini untuk yang lokal. Ukuran seperti ini bisa teman-teman langsung tancapkan kurang lebih kedalamannya sampai dengan habis bukunya teman-teman. Teman-teman bisa lihat caranya seperti ini. Ini media tanamnya teman-teman ya. Nanti kita bakalan bahas untuk media tanamnya. Teman-teman tinggal tancapkan aja sampai ruas bukunya tertutup. Teman-teman boleh tancapkan tegak. Teman-teman juga boleh tancapkan dengan cara miring. Teman-teman bisa lihat. Ini dia. Boleh tegak, boleh miring. Yang penting bukunya terendam, tertutup tanah. Oke. Itulah caranya. Kalau ini dengan cara per buku ya teman-teman ya. Boleh juga dengan per daun seperti ini. Caranya tetap sama. Yang penting dia jarak antar bukunya ini tidak terlalu jauh. Teman-teman potong di sini. Salah satu kenapa tidak terlalu jauh karena berdasarkan pengalaman saya, akar bakalan lebih banyak keluar dari bukunya ini teman-teman. Luasnya ini nih. Jadi kalau teman-teman terlalu potong panjang dan terlalu dalam pada saat penanaman, itu rentan sekali terkena penyakit busuk pangkal batang teman-teman. Jadinya saya ambil inisiatif lebih baik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah untuk pangkas batang ataupun metode pangkas batang di bagian pucuk. Yang pertama saya biasanya lakuin pemangkasan daunnya teman-teman. Saya lakuin seperti ini. Saya potong setengah bagian daunnya. Tujuannya adalah untuk menghambat proses respirasi tanaman. Oke. Dan metode tanamnya tetap sama. Saya tanamkan pendek aja, satu ruas. Udah seperti ini. Dibuat dia tegak, udah dibiarin seperti ini. Yang model seperti ini juga sama teman-teman. Dipotong setengah ruas. Tetapi yang teman-teman harus pahami adalah kalau untuk metode pucuk seperti ini, teman-teman jangan terlalu tinggi atau terlalu panjang untuk mengambil bagian pucuknya teman-teman. Cukup seperti ini aja, 10 sampai dengan 15 cm teman-teman. Tapi teman-teman harus pastiin bahwa bagian batangnya ini memang sudah keras, sudah tua gitu. Oke, kita buat lagi. Ini kita tanam, kita tegakkan lagi. Oke teman-teman, inilah jadinya. Ini tadi ada dua teknik.
Yang pertama antar ruas dan satu lagi dengan pucuk. Oke, untuk yang selanjutnya, sebelum itu teman-teman, saya akan skip dan saya akan lihatkan bagaimana hasilnya dengan metode yang seperti ini tadi ya teman-teman. Oke, saya ambil contohnya dulu. Oke teman-teman, di sini saya bakalan nunjukin hasilnya bagaimana dengan metode stek buku tadi. Ini adalah salah satu contohnya tadi teman-teman. Ini yang ditanam, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat akarnya keluar dari bagian buku, bagian buku sebelah bawah, dan tunas barunya keluar dari bagian sebelah atas teman-teman, dan di bagian bukunya. Oke teman-teman bisa lihat kan, itu adalah cara yang pertama. Dan stek batang pucuk tadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat akarnya lebih banyak. Nah, teman-teman bisa lihat bagian pucuknya juga masih tumbuh. Memang kalau daunnya lebih banyak pada saat pemotongan, dia daun yang tua tadi akan gugur teman-teman, dan akan digantikan dengan daun yang udah tua. Oke teman-teman bisa lihat, inilah hasilnya stek batang per buku dan per pucuk. Oke, untuk begonia sendiri, ini saya gunain yang ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, inilah batang indukannya. Kemarin yang saya potong itu bagian ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, dan metode ini bisa juga digunakan di begonia polkadot ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih batang yang sudah tua itu ciri-cirinya bagaimana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 batang ya teman-teman. Ini 3 batang. Teman-teman bisa lihat dari warna batangnya. Ini, teman-teman bisa lihat ini adalah warnanya coklat tua, dan dipegang memang ini udah keras banget. Dan ada yang satu lagi masih muda teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Dari sekilas saja teman-teman udah bisa lihat bahwa mana nih batang yang tua dan batang yang muda. Dari segi warna, segi ukuran, teman-teman bisa lihat. Oke, ini dia teman-teman. Tapi ini sepertinya nggak saya buat stek batang dikarenakan saya ada tujuan ini untuk eksperimen penggunaan pupuk untuk besar daunnya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah polkadot saya yang berumur 4 bulan. Alhamdulillah daunnya sudah mulai tinggi dan lebar. Oke, untuk selanjutnya adalah pembelajaran ini kan yang berbentuk batang teman-teman. Ada juga bisa kita stek dalam bentuk begonia yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat batangnya nggak lurus ya teman-teman, dan ini lunak, batangnya yang lunak. Ketiga jenis ini rata-rata sama nih teman-teman, tekstur dan bentuk batangnya sama. Tapi itu bisa kita atasin atau bisa juga kita perbanyak. Kalau teman-teman malas metode perbanyak secara daun, boleh dengan cara yang saya coba ini. Oke teman-teman, saya akan bakalan ngeliatin hasilnya bagaimana. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi saya jelasin dikit untuk jenis perbanyakan dengan cara stek batang seperti ini. Untuk jenis begonia yang seperti ini, yang batangnya memang lunak teman-teman, batangnya lunak. Caranya adalah yang pertama bahwa teman-teman harus paham tanamannya yang kalau seukuran ini teman-teman belum bisa untuk memperbanyaknya, karena pertama resiko tanaman masih muda, kedua batangnya juga masih sangat muda teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunain batang yang seukuran ini. Nih teman-teman, ini adalah jenis begonia juga. Teman-teman pasti tidak familiar dengan jenis begonia ini. Oke, teman-teman bisa gunain ini, dan metodenya sama teman-teman. Yang membuat beda adalah pada saat penempatannya. Oke, dengan metode ini ataupun untuk jenis begonia yang seperti ini, saya gunain, biasanya saya tidurin teman-teman. Untuk perbanyakannya saya tidurin. Contohnya adalah seperti ini. Biasanya kan tegak gini. Kalau saya pribadi lebih saranin penggunaannya seperti ini. Nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat caranya seperti ini. Ditidurkan gitu teman-teman. Ada juga contohnya seperti ini. Ini juga saya tidurkan untuk penanamannya. Tetapi dari metode ini teman-teman harus pahami bahwa untuk jenis begonia yang seperti ini
perbanyakannya atau tumbuhnya akar bakalan sangat lama teman-teman, bisa sampai 2 bulan baru bisa dipindah. Contohnya seperti ini teman-teman. Sebentar ya biar saya cuci akarnya. Oke teman-teman bisa lihat, ini dia ada akar kurang lebih ada 3. Ini kemarin saya perbanyak kurang lebih udah ada 1 bulan teman-teman. 1 bulan untuk tanaman ini. Teman-teman bisa lihat bahwa akarnya masih hanya tumbuh sedikit selama 1 bulan, masih segini nih. Itu adalah salah satu kekurangan cara perbanyakan batang untuk jenis begonia yang seperti ini. Pertumbuhan akarnya sangat lama, tapi nggak apa-apa teman-teman, boleh coba. Tapi resiko kematiannya yang ini rada sedikit teman-teman. Kemungkinan kalau di presentasi kemungkinan berhasil stek batang seperti ini 80%. Dan keunggulannya yang lain adalah ini bisa langsung ditanam teman, dan tanaman yang teman-teman dapat bisa ukurannya langsung besar. Oke, itu teman-teman untuk sekilas perbanyakan secara metode batang. Lalu teman-teman pasti banyak atau sering dengar cerita rata-rata untuk memperbanyak begonia metode batang itu biasanya kan dicelupan ke air. Kalau saya pribadi, kebetulan saya di dataran tinggi, untuk metode tersebut tingkat keberhasilannya rendah teman-teman. Mungkin itu karena memang pengalaman saya yang kurang, ataupun berdasarkan apa yang saya yakinin bahwa untuk air perbanyakannya itu belum maksimal teman-teman. Jadinya saya lebih rekomendasi untuk dataran tinggi menggunakan metode tanah humus. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan ngebahas untuk medianya. Media apa yang saya gunain untuk perbanyakan begonia batang. Yang pertama adalah saya gunain itu humus teman-teman. Humus yang sudah saya dibilang itu saya diamkan, dalam artian saya letakin dalam areal terbuka selama 1 minggu. Kadang-kadang dalam 2 hari sekali saya siram, ataupun kena air hujan selalu, malahan lebih bagus. Kemudian saya gunain juga ini campuran sekam kayu. Teman-teman bisa lihat serbuk-serbuk kayu, yang tujuannya nanti agar tanah ini poros teman-teman. Di sini juga ada sekam padi, teman-teman bisa lihat. Ini dia bentuknya sekam padi. Saya gunain juga untuk perbandingannya itu. Perbandingannya itu untuk kita buat agar teman-teman lebih paham. Untuk ukuran segini, sekam padinya mungkin hanya sebanyak ini teman-teman, 2 sebanyak ini, 2 bagian pot ini. Begitu juga dengan sekam kayunya. Jadi ukurannya teman-teman kalau pengen coba lebih mudah ya. Lalu dicampur, dibiarin aja, lalu sebelum ditanam disiram ya teman-teman, jangan lupa. Salah satu keunggulan media tanah ini saya rasa adalah pengalaman saya pribadi di dataran tinggi Brastagi, pertumbuhan akarnya lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan metode air. Contohnya seperti ini tadi. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi teman-teman. Saya gunain metode menggunakan media tanah. Dan teman-teman harus pahami bahwa di dalam media saya ini, saya tidak ada menggunakan sedikit pun pupuk, baik itu pupuk organik ataupun pupuk kimia, tidak ada teman-teman. Tetapi nanti pada saat akar sudah tumbuh seperti ini, ataupun kurang lebih pada umur stekan 2 minggu, saya sudah mulai gunain pupuk organik cair teman-teman, untuk disiram untuk merangsang akar cepat tumbuh gitu. Ini teman-teman harus pahami, pada saat dasar tidak ada digunakan pupuk apapun, tetapi pada saat akar sudah tumbuh teman-teman bisa gunain, tetapi dengan dosis tertentu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan dari saya, tips untuk memperbanyak begonia yang jenisnya batangan ataupun jenis yang seperti ini, yang memanjang ke atas, bonggolnya memanjang ke atas. Dan semoga tips ini bermanfaat, teman-teman boleh coba pengalaman saya ini. Kalau teman-teman ada yang mau bingung ataupun sharing-sharing, silahkan di komen, ataupun teman-teman boleh kirim WhatsApp ke saya. Teman-teman kalau ada masalah gitu, bang ini ada masalah di daun ataupun saya nggak berhasil, silahkan kirim fotonya agar kita lebih mudah mengidentifikasi masalahnya. Oke teman-teman,
Mungkin itu adalah sedikit pembelajaran dari saya, dan sampai jumpa di next video.